يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقون بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويأثرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وحسن العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كعرمي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Apa kita? Pembagian kalimat tauhid. Oh, bagian ya. Maka di bawah ini adalah perincian akidah yang sesungguhnya, bahwa semua akidah yang 50 yang sudah kita pelajari itu semuanya terkumpul, terhimpun di dalam kalimat La ilaha illallah. Kalau mau dipersempit lagi, nanti 50 itu masuk di dalam kalimat ilahun. Karena itu semua 50 akidah yang kita bicarakan itu masuk di dalam kalimat Tuhan. Kan di dalam kalimat tauhid itu kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Maka di dalam kalimat Tuhan itu masuklah 50 akidah. Kenapa kok bisa 50 akidah masuk dalam kalimat Tuhan? Karena Tuhan itu diberikan 2 definisi. Apa definisinya? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwa waqtiqaru kullu ma adahu ilaih.
zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu yang lain butuh kepada dia. Dari mana diambilnya pengertian ini? Diambilnya pengertian ini dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas menjelaskan qul huwallahu ahad. Terus Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Dari kalimat itu lam yalid walam yulad. Maknanya apa? Allah tidak butuh lam yalid walam yulad, artinya apa? Allah tidak beranak dan tidak maknanya apa? Enggak butuh yang lain, gitu loh. Enggak butuh sama anak, enggak butuh sama emak, enggak butuh sama, tandanya apa? Enggak butuh sama yang lain. Terus Allahus somad. Allah itu as-somad. Apa itu as-somad? As-somad itu yang mencukupi semua kebutuhan hamba. Berarti apa? Semua hambanya butuh kepada. Jadi dari surat Al-Ikhlas itu kita bisa membuat definisi Tuhan. Gitu loh. Jadi definisi Tuhan itu diambil dari mana? Dari kalimat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Kan banyak definisi Tuhan yang lain, iya. Bisa diberikan definisi Tuhan itu apa? Yang berhak untuk disembah. Bisa juga Tuhan itu apa? Sang pencipta. Ya, kalau kamu nanya sama Tuhan itu apa sih? Ya, pencipta. Tuhan itu apa sih? Ya, yang disembah. Nah, definisi ini menjelaskan yang berhak disembah, yang bisa menciptakan, itu yang seperti apa, gitu kan? Masih ada pertanyaan belum jelas. Kalau Tuhan itu yang disembah, yang bagaimana yang disembah? Tuhan itu pencipta alam, dia bagaimana pencipta alam itu? Ini kan sudah dijelaskan. Yang bisa menciptakan alam, yang berhak disembah itu adalah yang dirinya, keadaannya dia nggak butuh sama dan segala sesuatu butuh kepada dia. Itulah makna ketuhanan, itu loh. Makanya nanti 50 akidah itu semuanya masuk dalam makna Tuhan. Berarti masuk dalam kalimat istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adau ilaih. Jadi yang 50 ini nanti akan kita bagi dua. 50 kita akan bagi dua. Separuh masuk dalam Allah tidak butuh pada yang lain, separuh masuk dalam yang lainnya butuh kepada Allah. Hingga ketika kita mengaji sifat 20 yang jumlahnya menyangkut sifat-sifat Allah, maka kita tahu ternyata semua sifat itu masuk dalam maknanya kalimat Tuhan. Dan kita tahu takrif yang mengatakan Allah tidak butuh segala sesuatu itu pada dirinya Allah itu ada sifat apa saja ke Allah itu bisa tidak butuh kepada yang lain. Terus yang lain semua butuh kepada Allah. Emangnya ada sifat apa pada dirinya Allah? Ya, 50 itu masuk dalam dua takrif ini yang menunjukkan separuh menunjukkan keadaan Allah tidak butuh sama yang lain, separuh keadaannya menunjukkan yang lain butuh kepada dia. Terus yang pertama yaitu istighna. Biasa disebut oleh orang-orang mutakalimin, oleh orang-orang ahli tauhid. Pengertian yang pertama atau definisi pertama dari Tuhan itu adalah diberikan nama istighna. Apa itu istighna? Artinya maha kaya. Kalau Allah disebut maha kaya, itu maknanya Allah tidak butuh pada segala
sesuatu. Kalau maha kaya pada makhluk, butuh atau memiliki sesuatu. Kalau nggak punya, kismin. Kalau punya, kaya. Allah nggak begitu, gitu kan? Allah disebut kaya kenapa? Karena justru Allah nggak butuh sama yang lain, makanya itu disebut maha kaya. Wa amma istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu wa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujud wal qidam wal baqa ila akhirih. Adapun pengertian wajibnya Allah maha kaya, maknanya wajibnya Allah tidak butuh kepada segala sesuatu yang lain, maka keadaan itu mewajibkan pada zatnya Allah itu ada 11 sifat. Jadi yang 20, kita bicara yang ringkas 20-nya aja, diambil 11, masuk ke dalam istighna. Berarti yang 9 masuk ke iftiqor, kan dibagi 2. Jadi yang 11 masuk istighna, jadi yang 9 iftiqor. Apa yang 11? Yang pertama wujud, idam, tako, mukhalafalil hawadis, qiyamuhu binafsi, terus sama, basar, kalam, terus sami'an, basiran, mutakaliman. 11 sifat ini menunjukkan Allah maha kaya, tidak butuh pada segala sesuatu. Terus kita membuktikan, apa buktinya? Kalau dengan 11 sifat ini Allah tidak butuh segala sesuatu. Dalilnya atau buktinya yang pertama, yaitu sifat wujud. Allah wajib wujud. Apa dalilnya? Kalau Allah itu punya sifat wujud, maka Allah tidak butuh sama yang lain. Kita wujud nggak? Tapi butuh sama yang. Kenapa kok Allah wujud tapi nggak butuh sama yang lain? Oh, apabila Allah itu tidak wajib wujud, nah, sebabnya Allah itu nggak butuh sama yang lain karena Allah wujudnya itu wajib. Kalau kita wujudnya jaiz. Apabila Allah itu tidak wajib wujud atau wujudnya itu tidak wajib, maka pasti wujudnya Allah itu jaiz. Apabila wujudnya Allah itu jaiz, berarti Allah itu wujudnya baru. Tiap-tiap perkara jaiz, ketika dia nongol, wujudnya pasti baru. Namanya barang jaiz. Ada boleh, tidak ada boleh. Begitu nongol, pasti baru. Jadi apabila Allah itu enggak wajibul wujud, maka dia jaizul wujud. Ini kalau enggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, susah beda-bedain ini. Apabila Allah tidak wajibul wujud, maka pasti akan terjadinya jaizul wujud. Apabila Allah itu jaizul wujud, gimana? Kalau Allah jaizul wujud, maka wujudnya Allah, keberadaannya Allah, dirinya Allah pasti baru. Apabila Allah baru, berarti Allah wujudnya jaiz. Kalau baru, berarti butuh sama yang menciptakan. Kita wujud.
tapi wujud kita jaiz. Berarti wujud kita baru, tadinya nggak ada terus jadi ada. Wujud yang demikian pasti butuh diciptakan. Kalau Allah wujudnya juga jaiz, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak maha kaya. Dia masih butuh kepada yang lain. Dengan Tuhan harus maha kaya. Dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Jadi dalilnya adalah kalau Allah itu tidak wajibul wujud, maka jaizul wujud. Kalau Allah jaizul wujud, berarti wujudnya Allah itu baru. Apabila Allah itu baru, maka berarti Allah butuh pada yang menciptakan dirinya. Karena kata akal, perkara baru itu nggak mungkin nongol dengan sendirinya. Bagaimana ada perkara baru, ada perkara tadinya nggak ada terus jadi ada, dikatakan itu perkaranya nongol dengan bisa. Yang bisa ngomong begitu orang nggak waras maksudnya. Orang waras akan mengatakan nggak mungkin, harus ada pencipta. Terus yang kedua, apabila Allah tidak wajib kidam, berarti Allah wajibnya baru. Yang namanya kidam itu, wujud yang azali, wujud yang tidak berawal. Ini sifat ini wajib bagi Allah. Nah kalau Allah kok nggak wajib kidam, ya berarti wujudnya ada awalnya. Ya? Allah itu wajib kidam, maknanya Allah itu wujudnya tidak ada awalnya, sesuai dengan makna di atas, wajibul wujud. Kalau yang wajibul wujud, berarti pasti wajib kidam. Kenapa? Wajibul wujud itu kan nggak pernah nggak ada kan. Nggak pernah nggak ada itu berarti ya nggak ada awalnya. Itu nggak pernah nggak ada gimana sih? Jadi wujudnya itu nggak ada permulaan. Nah kalau Allah itu tidak kidam, lawannya kidam apa? Lawannya nggak berawal apa? Lawannya nggak berawal? Berawal. Lawannya berawal itu berakhir. Karena lawannya tidak berawal. Berawal. Jadi kalau Allah tidak berawal, wujudnya pasti berawal. Gitu. Karena adanya cuma dua, berawal atau tidak berawal. Kalau Allah wujudnya tidak berawal, maka berarti dia berawal. Apabila Allah itu baru atau berawal, maka pasti juga Allah itu butuh sama yang menciptakan. Jadi itu melanggar surat Al-Ikhlas, walam yaku lam yalid walam yulad. Allah nggak butuh diciptakan karena dia kidam. Maka ini diantaranya yang menunjukkan Allah itu tidak butuh pada segala sesuatu. Terus yang ketiga, apabila Allah itu tidak wajib baqo, maka pasti Allah itu mungkin saja berakhir pada wujudnya. Kalau nggak baqo itu apa? Langgeng tanpa akhir. Apabila Allah itu berakhir dalam wujudnya, berarti Allah itu wujudnya fana, tidak wajib baqo. Kalau wajib baqo, kenal Allah itu wajib baqo, wajib tidak berakhir, berarti mustahil berakhir, mustahil fana. Wujudnya Allah itu wajib tidak berakhir, berarti mustahil Allah itu wujudnya berakhir.
Apabila Allah itu wujudnya bisa berakhir, mungkin saja Allah itu wujudnya berakhir, berarti wujudnya Allah yang sekarang itu namanya wujud yang baru. Itu kan? Ini lampu ini boleh saja mati, boleh saja terus hidup. Gitu dong. Bukan boleh mati, boleh nyala. Nyalanya sudah nyala, bukan boleh lagi. Kan? Yang mungkin terjadi apa? Mati atau nyala terus gitu. Ya kan? Jadi kalau lampu itu kok nyala terus gimana? Kalau lampu itu nyala terus, maka itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Iya dong. Kalau itu berasal dari dirinya sendiri, dia nggak boleh punya sifat boleh nyala, boleh mati. Karena dia sifatnya boleh nyala, maka juga boleh diteruskan, nggak jadi dengan sendirinya. Karena dia itu boleh nyala, berarti dia wujudnya yang sekarang ini namanya wujud yang jaiz. Wujud yang baru. Kenapa kok baru? Tadinya nggak ada terus jadi ada. Ada yang sekarang ini bisa pula kembali menjadi tiada. Itu namanya wujud yang fana. Kalau tadi kidam itu nggak ada awalnya. Kalau fana, kalau kidam lawannya hudus, maknanya itu ada awalnya. Kalau fana lawannya bako, maknanya ada akhirnya. Allah mustahil berakhir di dalam wujudnya. Apabila Allah itu wujudnya berakhir atau mungkin saja berakhir, maka pasti Allah baru. Apabila Allah baru, maka pasti Allah butuh pada yang menciptakan dirinya. Kemudian apabila Allah tidak wajib berbeda dengan perkara yang baru, maka pasti Allah sama dengan perkara yang baru. Ini penting, ini wajib, mustahil jaiz. Jadi Allah wajib berbeda. Kalau Allah tidak wajib berbeda dengan makhluk, dengan perkara yang baru, maka pasti Allah itu ada persamaan dengan perkara yang baru. Saya dibikin, kamu dibikin. Ya? Saya laki-laki, kamu berarti sama keadaannya, sama-sama dibikin, sama-sama baru, sama-sama ada awalnya. Kalau Allah itu tidak wajib berbeda, berarti pasti ada persamaannya. Kalau Allah itu ada persamaan dengan yang baru, maka berarti Allah itu sama dengan perkara yang bila Allah sama dengan yang baru, maka dia juga baru. Kamu baru, saya baru. Atau matahari lah. Matahari itu baru nggak? Dibikin nggak? Cara buktinya gimana? Matahari itu baru nggak? Saya lahir. Matahari udah. Jadi caranya tahu gimana matahari baru. Matahari punya sifat yang sama dengan sifat saya. Kalau saya yang punya sifat itu saya baru, dia juga baru. Gitu dong. Sifat matahari apa diantaranya yang sama dengan kita? Sifat matahari yang sama dengan kita sifat apa? Gerak. Diam. Kalau dia bisa bergerak, saya juga bisa bergerak. Kalau gerak saya ini baru, geraknya dia, ya baru sama dengan saya dong. Kalau saya bisa diam,
dia juga bisa. Iya. Tapi kan belum pernah dia matahari, tapi boleh. Iya. Kenapa? Karena saya bisa boleh bergerak, juga boleh. Tiap yang boleh gerak, boleh diam. Itu cara buktiin kalau ada sifat yang sama, maka dia sebangsa. Gitu loh. Kalau Allah kok punya sifat yang sama dengan kita, duduk namanya. Di atas, berarti dia sama dengan kita. Jadi kita nggak boleh menyamakan keadaannya Allah dengan keadaannya makhluk. Apabila Allah itu sama dengan kita, berarti Allah itu baru seperti kita. Apabila Allah baru seperti kita, berarti Allah butuh kepada yang menciptakan dirinya. Tapi adanya Allah itu butuh, itu mustahil. Karena apabila Allah itu baru, maka pasti Allah lemah. Apabila Allah lemah, maka pasti tidak akan bisa menciptakan langit dan bumi. Maksudnya bumi, langit, dan seluruh isinya tidak akan bisa diciptakan. Tetapi tidak terciptanya alam semesta itu batal. Karena alam ini sudah terlihat oleh mata. Apabila batal, maka berarti alam ini Allah itu mustahil baru. Apabila Allah itu baru, maka pasti Allah butuh pada yang menciptakan dirinya. Apabila batal, Allah itu butuh pada yang menciptakan dirinya, maka wajib Allah kaya, tidak butuh dari pencipta yang menciptakan dirinya. Maksudnya, wajib Allah tidak butuh pada yang menciptakan dirinya, maka kalian harus memahami hal ini. Wajib mukhalafalil hawadis. Kalau Allah itu sama dengan kita, kayak Allah itu kan melihat, Allah mendengar, kita juga melihat, kita juga sama dong. Oh, itu hanya sama di dalam namanya, bukan sama dalam keadaannya. Nah, kalau ada orang ngomong Allah itu melihat kayak melihatnya kita, kafir. Allah itu melihat tapi enggak kayak melihatnya kita, maka maksiat. Artinya Allah itu melihat pakai mata. Matanya sama dengan mata kita, kafir. Allah melihat pakai mata, tapi matanya enggak sama dengan mata kita, maksiat. Meyakini pakai mata deh. Iya, artinya Allah melihat pakai mata, tapi matanya enggak tahu. Maka kata sebagian ulama yang demikian belum sampai kafir. Ya, ada dua kelompok, yang satu namanya mujassimah, yang satu namanya musyabbihah. Kalau kata Imam Sanusi, kafir semua. Yang mujassimah ya kafir, yang musyabbihah kafir. Mujassimah itu menjisimkan, membadankan Allah berbentuk fisik kayak kita, gitu loh. Jisim namanya. Kalau musyabbihah, Allah itu ya punya kepala, punya tangan, tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita, kepalanya nggak sama dengan kepala kita, matanya nggak sama dengan, itu namanya apa? Musyabbihah. Ini kata ulama yang meyakini Allah itu punya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan kita, ini dihukumi berdosa, tidak sampai pada kekafiran. Jadi kalau kita bagaimana? Oh, itu hanya sama di dalam namanya. Melihat, Allah melihat, saya melihat, sama dalam namanya. Allah ada, saya ada. Allah bicara, saya. Oh, kok sama itu? Oh, itu hanya sama dalam namanya.
Adapun isinya, maknanya, Allah melihat nggak pakai mata, begitu kalau kita. Hah? Allah kan matanya kayak mata kita, yang ini matanya nggak sama kayak kita, nggak pakai mata, kita begitu. Jadi keluar dari mujasimah, keluar dari musyabihah. Allah menciptakan dengan tangannya kayak tangan kita. Itu lagi tangannya nggak sama dengan tangan kita nggak pakai tangan. Ya, kita membersihkan iman kita dari mensifati Allah seperti sifat yang ada pada kita. Jadi mukhalafah itu begitu. Apabila ada yang sama pada perbuatan, pada sifat-sifatnya Allah sama dengan kita, maka Allah sebangsa dengan kita. Atau sebaliknya, dua. Kamu punya sifat kayak Roma Irama, kayak Rano Karno. Rano Karno punya tai lalat. Kamu punya tai lalat. Kan bisa begini. Kamu kayak Rano Karno. Atau dibalik, Rano Karno. Kan bisa juga kan? Iya kan? Sifatnya sama. Kalau Allah punya sifat kayak kita, bisa diomong Allah sama kayak kita, atau kita sama kayak Allah berarti. Hah? Nah, kalau kita dikatakan punya sifat Allah, berarti kita juga kodim dong. Mau sifatnya Allah itu pasti kodim. Nah, kalau Allah sama dengan kita, sifat kita kan baru. Kalau ada pada Allah, Allah juga berarti baru. Di antara dua tadi. Mensifati Allah itu kidam, atau mensifati Allah itu baru. Kalau mensifati kita kidam, atau mensifati Allah itu baru. Kalau dipersamakan. Terus yang berikutnya, qiyamuhu binafsihi. Itu maknanya Allah tidak butuh kepada tempat. Qiyamu binafsi itu maknanya maha kaya. Bukan, jangan diartikan Allah itu qiyamu binafsi. Artinya Allah itu berdiri sendiri, nggak bareng sama yang lain. Nggak begitu. Ini bukan bareng-bareng atau misah-misah, bukan. Allah berdiri sendiri. Maknanya bukan nggak bareng sama yang lain. Atau maknanya bukan nggak dibantuin berdirinya sama yang lain. Ini jangan digambarkan manusia, jangan digambarkan hissi ini. Di Allah qiyamu binafsi, maknanya Allah itu maha kaya. Apa maha kaya? Tidak butuh kepada tempat, nggak butuh kepada yang lain. Karena Allah itu zat, maka Allah tidak butuh pada zat yang lain. Apabila Allah tidak qiyamu binafsi, maka pasti Allah itu butuh kepada tempat. Kalau Allah tidak butuh, kalau Allah tidak qiyamu binafsi, maka pasti Allah butuh kepada zat yang lain. Gitu loh. Siapa yang butuh pada zat yang lain? Contohnya sifat. Sifat itu tidak qiyamuhu binafsi. Kalau zat qiyamuhu binafsi. Kalau Allah enggak qiyamuhu binafsi, artinya kalau Allah itu bukan zat, gitu loh maksudnya, maka pasti sifat. Ini jarang orang bisa ngertiin begini. Kalau Allah wajib qiyamuhu binafsi, maknanya Allah kaya. Nggak butuh sama yang lain. Nah, kalau Allah butuh sama yang lain gimana? Sama kayak makhluk berarti. Ini bukan begitu keterangannya.
Ahli tauhid neranginnya Allah qiyamu binafsi, maknanya Allah itu zat. Kalau Allah tidak qiyamu binafsi, berarti Allah itu sifat, gitu loh artinya. Nah kalau Allah itu sifat gimana? Oh berarti Allah itu butuh kepada zat yang lain. Karena yang namanya sifat itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau Allah butuh pada zat yang lain, berarti dia bukan Tuhan. Nah, kok bisa? Karena Allah itu adalah zat yang wajib pada dirinya itu mempunyai sifat. Nah kalau Allahnya itu sendiri sifat, kalau Allah itu sifat, bagaimana ada sifat kok mempunyai sifat? Nggak ketemu di pikiran. Yang bisa ada sifat pada dirinya itu adalah zat. Kalau selainnya zat, nggak mungkin pada dirinya itu berdiri sifat. Lah selainnya zat apa? Selainnya zat ya. Selain zat apa? Sifat. Ya, jadi wajib Allah itu qiyamu binafsi. Maknanya wajib Allah itu adalah zat. Mustahil Allah itu sifat. Buktinya kalau Allah sifat, maka Allah tidak bisa punya sifat. Sedangkan Allah wajib punya sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Seperti apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Itu semua wajib ada pada Allah. Nah, kalau Allah itu sifat, maka Allah tidak bisa punya sifat ini. Yang menganggap Allah itu sifat siapa? Banyak. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi itu menganggap Allah itu sifat. Artinya bisa nempel di sini, bisa nempel ke api, bisa nempel ke matahari, bisa nempel ke Isa, bisa nempel ke. Jadi dia nggak berdiri sendiri jadinya. Ini pemahaman yang salah. Kita tidak mengimani yang seperti itu. Apabila Allah itu sifat, berarti Allah butuh kepada zat. Kalau Allah masih punya sifat butuh, ya berarti dia bukan Tuhan. Dia masih membutuhkan kepada yang lain untuk dirinya berdiri. Nah kalau untuk berdiri aja butuh sama yang lain, bagaimana bisa menciptakan yang lain? Ya, jadi wajib Allah itu zat, bukan sifat. Maka buktinya apa? Buktinya adalah terciptanya alam semesta. Dengan bukti alam semesta ini, maka membuktikan kalau Allah itu bersifatan kuasa, bersifatan ilmu, bersifatan berkehendak, bersifatan hidup. Karena adanya alam semesta yang tercipta ini. Nah, kalau nggak ada alam semesta bagaimana? Maka kalau alam semesta ini tidak tercipta, maka itu perkara jaiz. Tapi apabila Allah itu tidak punya sifat itu, maka pasti lemah. Kalau lemah, pasti tidak bisa menciptakan alam semesta. Maka wajib Allah kudrat, wajib Allah iradat, wajib Allah itu qadiran, wajib Allah itu muri. Kalau nggak punya sifat ini, berarti dia lemah. Maka mustahil Tuhan sifat, karena dia wajib punya sifat kudrat dan punya sifat iradat dan juga yang lainnya qadiran, muridan,
semua sifat yang kita bicarakan. Kalau enggak ya, maka lemah. Kalau lemah ya alam ini enggak akan tercipta, tapi nyatanya alam sudah tercipta. Tandanya yang menciptakan pasti punya sifat kudrat. Terus juga apabila Allah tidak wajib baginya sifat sama, basar dan kalam. Artinya Allah wajib punya sifat sama, basar dan kalam. Tandanya dia adalah zat yang punya sifat. Apa sifatnya? Ya sama, basar, kalam. Kalau ada sama, basar, kalam pasti ada apa? Sami'an, basiron, dan mutakalliman. Ini pasti. Kalau ada sifat sama, pasti ada sifat sami'an. Kalau ada basor, pasti ada basiron. Kalau ada kalam, pasti ada mutakalliman. Maka apabila 6 sifat ini enggak ada pada Allah, tidak wajib pada Allah, maka Allah pasti akan punya lawannya. Kalau orang itu enggak melihat, pasti buta atau merem. Lu lihat enggak kenapa? Gua merem, Pak. Oh ya. Tapi bisa aja kalau enggak lihat. Kalau dia enggak melihat, buta atau memejamkan mata. Jadi maknanya enggak lihat gitu loh. Atau tuli. Apabila Allah enggak mendengar, maka pasti tuli. Ini sifat ini dipastikan pada Allah. Kalau Allah tidak bicara pasti bisu gitu loh. Karena ukurannya cara berpikirnya kita begitu. Kalau kita lihat orang ngomong, kalau nggak ngomong gimana? Ya, bisu. Kalau kita lihat orang melihat, kalau nggak lihat berarti buta. Gitu-gitu lah. Kalau Allah nggak punya sifat 6 tadi, pasti punya lawannya. Kalau Allah punya lawannya berarti Allah tidak sempurna atau cacat. Orang buta namanya orang apa? Cacat. Tuli, bisu. Kalau Allah cacat, maka Allah pasti butuh kepada yang menyempurnakan dirinya. Masa Allah butuh disempurnakan? Kalau Allah disempurnakan berarti dia nggak sempurna. Kalau dia nggak sempurna ya berarti bukan Tuhan. Masih butuh kepada yang lain. Tapi Allah itu cacat, hukumnya mustahil. Karena akan sama keadaannya dengan perkara yang baru. Yaitu boleh saja mengalami cacat dan boleh saja dia disempurnakan oleh yang lain. Apabila mustahil Allah itu cacat, maka mustahil pula Allah itu butuh kepada yang menyempurnakan dirinya. Apabila mustahil Allah itu disempurnakan, berarti Allah itu wajib maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya, yaitu mukamil yang menyempurnakan. Karena Allah zat yang maha sempurna. Ini yang kita bicarakan berapa tadi? 11 yang kita bicarakan menunjukkan kepada Allah tidak butuh sama yang lain. Maka ini masuknya adalah 11 dari sifat yang wajib. Kalau wajibnya 11, mustahilnya 11. Berarti jumlahnya 22 dari yang wajib dan mustahil yang masuk ke dalam kalimat ta'rifnya istighna atau Allah tidak butuh kepada yang lain. Nanti masih masuk lagi dalam makna istighna apa? Dari perkara jaiz. Kan ada wajib, mustahil, jaiz. Wajibnya 11, mustahilnya 11. Tinggal insya Allah kita bicarakan yang jaiz yang masuk dalam maknanya istighna atau tidak butuh kepada yang lain. Insya
Allah wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا في اكتساب منا المصطفى رسولنا بكل سولي صلى عليه عند الحب وعليه وصحبه عدد طاس صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan sih Pak?